Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama datang ke sekolah kita ini untuk mengikuti aktivitas kita sebagaimana biasanya. Ya, para siswa sekalian, pada kesempatan ini ada hal yang akan saya sampaikan kepada kalian semua, lebih tepatnya sosialisasi terkait dengan budaya-budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Yang pertama, saya sampaikan dulu, sebenarnya ini budaya positif sudah kita lakukan di sekolah, kita sudah terapkan, namun kita belum mengerti apa sih itu sebenarnya budaya positif. Ada yang paham apa itu budaya positif? Ya, budaya. Apa budaya? Ya, budaya itu adalah kebiasaan atau nilai-nilai yang ada pada diri kita yang sering kita lakukan sebagai suatu kebiasaan dan berulang-ulang. Itu budaya. Kemudian kita lanjut, ada kata positif. Positif itu adalah nilai kebajikan atau nilai baik. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan atau nilai-nilai yang kita lakukan secara terus-menerus yang bernilai baik atau kebajikan. Nah, itulah yang saya akan sampaikan pada hari ini, dan itu akan kita terapkan dalam lingkungan sekolah dan kemudian akan kita bawa kepada lingkungan masyarakat, yaitu budaya positif. Bagaimana cara menerapkannya? Yang pertama, kalian semua nanti, karena ini adalah awal semester ya, awal semester sebelum masuk dalam proses pembelajaran, nantinya Bapak Ibu Guru atau wali kelas masing-masing akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Yang selama ini kita buat peraturan kelas ya. Kali ini berbeda namanya, kesepakatan kelas. Kenapa kesepakatan kelas? Karena yang membuat ini adalah kalian semua. Bagaimana caranya? Bapak Ibu Guru nanti ketika masuk dalam ruangan kelas, ya, kalian akan diminta pendapatnya kira-kira apa yang akan diterapkan di dalam kelas itu yang terkait dengan budaya positif. Nilai-nilai kebaikan apa yang akan kamu lakukan di dalam kelas itu. Saya kasih contoh. Misalnya, berbicara dengan sopan. Misalnya, kamu dalam salah satu peserta didik atau murid menulis, nanti kan kamu akan dibagikan semacam kertas. Semua siswa itu akan menulis terkait dengan kesepakatan yang akan kamu buat nanti di dalam kelas. Terserah, yang penting nilainya di situ adalah nilai-nilai kebaikan. Misalnya, menjaga barang milik teman. Ya. Kemudian selanjutnya lagi, keluar kelas dengan izin guru. Itu adalah kesepakatan kelas. Itu baru kesepakatan. Yang kita mau ambil di situ adalah nilai kebaikannya, yang disebut keyakinan kelas. Kesepakatan kelas yang kita buat tadi itu ada nilai kebaikan di dalamnya yang disebut keyakinan kelas. Seperti tadi, menjaga barang milik teman. Berarti nilai keyakinannya di situ adalah saling menghargai. Itu tidak kelihatan. Itulah yang disebut keyakinan. Tersirat namanya. Kita buat kesepakatan kelas secara tersurat, tertulis. Keyakinannya tersirat. Yang tertulis itu keyakinan kelas. Yang tersirat. Karena yang kita tulis, misalnya menjaga barang milik teman.
itu kesepakatannya. Tapi ternyata di situ ada keyakinan di dalamnya. Apa itu? Saling menghargai. Yang kedua tadi saya sampaikan, keluar kelas dengan izin bapak dan ibu guru. Apa keyakinannya di situ? Saling menghormati. Satu lagi, belajar tepat waktu. Apa nih keyakinannya di situ? Disiplin. Itu tidak tertulis ya, tapi ada di dalamnya. Itulah disebut keyakinan. Saya kasih contoh di luar, bukan di lingkungan sekolah. Pengendara motor wajib menggunakan helm ketika berkendara. Apa keyakinannya di situ? Apa keyakinannya? Keselamatan. Pasti ada yang menjawab, takut ditilang sesuai peraturan. Tapi ternyata keyakinannya di situ adalah untuk keselamatan. Seperti itu ya. Tertulis kesepakatannya, tapi di dalamnya ada keyakinan. Itu yang disebut budaya positif. Dan itu akan kita terapkan nanti di lingkungan sekolah kita ini. Kita mulai dari kesepakatan kelas. Setelah kesepakatan kelas, kita akan buat kesepakatan sekolah. Dan ketika membuat kesepakatan kelas, jangan terlalu banyak. Bisa 3, bisa 4, paling banyak 7. Kenapa tidak bagus kalau terlalu banyak? Jangan sampai mudah dilupa. Ketika ada nanti kesepakatan kelas yang kita buat dan kamu sudah meyakini bahwa ada keyakinan di dalamnya, insya Allah proses pembelajaran kita akan berjalan dengan nyaman, aman, dan kondusif. Ini adalah bagian dari proses pembelajaran menuju ke kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar. Yang di dalamnya ada profil pelajar Pancasila. Nanti akan kamu dapat itu nantinya. Dan kita mulai dari budaya positif. Ketika budaya positif kita sudah laksanakan, insya Allah kegiatan-kegiatan lainnya akan ikut menjadi kegiatan yang bermanfaat bagi kita semua. Ya. Sekali lagi, kita akan buat nanti kesepakatan kelas yang di dalamnya ada keyakinan yang kita yakini bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu guru wali kelas masing-masing masuk dalam kelasnya membuat kesepakatan kelas, buat kalimatnya, kalian buat kalimatnya sendiri-sendiri, kemudian harus pahami bahwa di dalamnya itu ada keyakinan. Misalnya saling menghargai, itu keyakinannya ya. Saling menghormati, disiplin, religius, ya, menganut agama dan kepercayaan. Ya, itu ada nilai-nilainya. Jadi nanti kesepakatan kelasnya bisa jadi berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya, apa keyakinannya? Ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, apalagi tadi ya, keluar kelas dengan izin Bapak Ibu guru, berarti saling menghormati dan seterusnya. Itulah keyakinannya yang tidak tertulis atau tersirat, tapi di dalamnya ada. Itu yang disebut keyakinan. Bisa dipaham? Saya harapkan kalian semua memiliki keyakinan positif yang kita bisa kembangkan di lingkungan sekolah dan insya Allah akan kita bawa ke dalam lingkungan masyarakat. Saya kira ini yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sempat hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini senantiasa bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.